Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Majelis Taklim Muslimat Fatayat IPPNU Kecamatan Sawahan, Surabaya. Marilah pada kali ini kita belajar bersama-sama ilmu agama. Tentu harapan apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia sampai akhirat. Sebelum kita memulai majelis taklim, marilah kita bersama baca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan belajar turunnya Al-Quran yang diberikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan di Lauhul Mahfuz, diturun sampai Baitul Izzah, langit pertama, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangsur-angsur selama 23 tahun. Ada yang turun di Mekah dan ada yang turun di Madinah. Yang di Mekah namanya surat Makkiyah dan di Madinah adalah surat Madaniyah. Pada kali ini kita akan mempelajari bahwa Al-Quran yang sudah kita ketahui dan kita baca bersama adalah terdiri dari 30 juz, 114 ayat surat, 6.225 ayat. Ini ada ikhtilaf ulama tergantung dari pembacanya. Ada 77.439 kalimat dan 34.740 huruf. Ini juga ada ikhtilaf ulama tergantung dari pembacanya. Surat yang pertama kita ketahui dan itu adalah satu pembuka dalam membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini diturunkan 2 kali di kota Mekah dan kota Madinah. Surat Al-Fatihah nama lain dari satu Ummul Quran, Ummul Kitab, Al-Kafiyah, Sab'ul Matani, Wafiyah, As-Sifa, As-Solah. Kenapa dikatakan Ummul Quran? Pokoknya Al-Quran, induknya Al-Quran. Al-Quran 30 juz itu termaktub dan tersimpulkan dalam Ummul Quran di surat Al-Fatihah. Dinamakan Ummul Kitab. Juga Al-Quran 1 sampai 30 juz ini masuk ini dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 155 huruf. Ada yang mengatakan 156 huruf. Perbedaannya kok 155 dan 156. Ini dari pembacanya Maliki Yaumiddin. Ada yang dibaca panjang dan ada yang dibaca pendek. Sehingga ada yang 155 dan 156. Al-Fatihah nama lain Kafiyah. Adalah cukup. Bila kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, itu sudah sah. Makanya dinamakan Al-Kafiyah. Sab'ul Masani, surat yang diulang-ulang berkali-kali, terutama berulang-ulang ketika seorang hamba berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Makanya ketika sholat membaca surat Fatihah itu dianjurkan untuk berhenti sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dinamakan al-wafiyah, sempurna. Sehingga kita membaca Al-Qur'an tidak boleh dipotong-potong dengan ayat yang lain. Contohnya Alhamdulillahirabbil alamin terus digabungkan dengan ayat yang lain. Harus
sempurna membacanya sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dinamakan asy-syifa. Kita tahu tabib-tabib melaksanakan penyembuhan terhadap pasiennya ini menggunakan metode Al-Quran. Kata lain, Al-Quran itu sebagai obat untuk penyakit di diri kita. Membaca surat Fatihah 50 kali, itu ada. Terus air hujan ditiupkan dengan Al-Fatihah 50 kali, ini diterapikan pada orang-orang yang punya penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit kronis. Biidznillah, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Fatihah dikatakan as-shalah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dikatakan sholat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Pemirsa, Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i itu ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut Imam Malik, Bismillah itu bukan ayat pertama, tetapi Alhamdulillahirabbil alamin. Kita di kalangan Asia Tenggara mengikuti Imam Asy-Syafi'i, sehingga Al-Fatihah ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini ketika kita gunakan satu pekerjaan apapun, itu akan punya keberkahan tersendiri. Niku kalau kita membaca Bismillah. Kullu amrin dibalin la yubda bi bismillah bahwa abkar. Setiap amal yang baik yang tidak didahului dengan bacaan bismillah, maka tidak ada berkahnya. Untuk mendapatkan berkah didahului dengan bacaan bismillah. Bismillah sendiri ini ada yang 4 hukum. Satu adalah wajib kita mengucapkan bismillah. Yang kedua, bismillah hukumnya sunnah. Yang ketiga, bismillah hukumnya makruh. Keempat, hukumnya wajib. Wajib, sunnah, makruh adalah haram. 4 hukum membaca bismillah. Wajib ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat 5 waktu. Yang kedua, sunnah. Kita melaksanakan satu pekerjaan. Kita memakai baju, kita makan, minum, dan lain-lain sebagainya yang bagus. Ini disunahkan untuk membaca bismillah. Yang ketiga, makruh. Ketika kita melihat kemaluan kita sendiri, maka hukumnya dibarengi bismillah makruh. Yang keempat, bismillah hukumnya haram. Ketika melaksanakan kemaksiatan, perzinaan, minuman khamr, korupsi, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Terus ada pembacaan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak diteruskan, hanya memakai kalimah Bismillah. Itu ketika masuk ke toilet, kamar kecil. Jadi tidak dilangsungkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ajaran Rasulullah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah dengan menyebut asma Allah, kami berlindung ya Allah, kami berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Yang kedua, bismillah yang tidak diteruskan ketika suami istri berhubungan. Jika suami istri berhubungan, sehingga disunatkan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Karena keberkahan bismillah, hubungan suami istri, ini anak akan terhindar dari perbuatan setan. Anak insya Allah tidak akan menjadi orang kafir
perilaku anak berupa kebaikan akan bisa memberi jariah kepada orang tuanya. Bismillah kalau kita ucapkan ketika suami istri berhubungan sampai dia akan melaksanakan mandi junub, ini orang yang melakukan bismillah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Hadirin pemirsa yang kami cintai, umat ini adalah umat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Utitu az-zahrawaini, walam yu'ta nabiyyun qabli." Aku diberi keistimewaan oleh Allah dua cahaya yang tidak diberikan kepada nabi terdahulu. Apa itu? Al-Fatihah. Yang kedua, khawatimi akhiril Baqarah. Surat-surat terakhir pada surat Al-Baqarah. Al-Fatihah itu diberikan kepada khusus istimewaan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membaca Al-Fatihah baik dalam salat terutama ya, Allah akan menjawabnya na'am, 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 na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini didengar oleh Allah. Hamadani abdi, wahai malaikat, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, malaikat hambaku memuliakanku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'alah. Ini adalah bagianku dan bagian hambaku, apa yang ia minta. Ihdinas siratal mustaqim wa li abdi ma sa'alah. Kepada hambaku, apa yang kau minta? Utarakan, apa yang kau minta? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qad ajabtu. Sungguh apa yang kamu minta akan aku ijabahi. Hadirin, Al-Fatihah memang luar biasa. Karena pada kesempatan apa saja kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terutama pada situasi seperti ini. Covid yang menyerang seluruh umat manusia. Dampaknya yang begitu luar biasa. Kita disuruh untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama membaca Bismillah, Alhamdulillah, sampai Al-Fatihah kita 50 kali. Ketika ada air, hujan turun, kita ambil sedikit, kita baca Al-Fatihah 50 kali. Insya Allah, biidznillah, penyakit-penyakit akan hilang. Dan banyak sekali kegunaannya Al-Fatihah. Kalau kita cinta pada seseorang, kita bacakan Al-Fatihah dengan izin Allah, insya Allah orang yang asalnya tidak mau dengan kita, akhirnya dia akan cinta dengan kita. Barokah bacaan Al-Fatihah. Keistimewaan ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua adalah terdapat pada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah kalamullah, Sayyidul kalam Al-Quran, wa Sayyidul Quran Al-Baqarah, wa Sayyidul Baqarah, surat ayat kursi ya, surat kursi. Di dalam surat Al-Baqarah yang terakhir, ini Nabi Muhammad sudah MUZU sama Allah Subhanahu wa taala bagaimana umat ini seandainya punya kesalahan, kelalaian, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan pada umat-umat yang terdahulu. Sampai pada ayat yang 286.
Ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini keistimewaan umatnya Nabi yang diberikan oleh Allah, yang tidak diberikan pada umat-umat yang terdahulu. Sehingga kalau punya salah, lalai, tidak masalah. Sebelum kita melakukan kesalahan, kelalaian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ya Allah, kalau saya lupa, kalau saya khilaf, melakukan kesalahan, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Bagaimana Allah menjawabnya? Naam. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami seperti umat-umat yang terdahulu yang kamu bebani. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, ya Allah, janganlah kami yang tidak sanggup memikulnya. Janganlah kami pikulkan sesuatu yang tidak sanggup kami memikulnya. Bagaimana jawaban Allah? Iya. 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 Wa'fu anna waghfir lana warhamna, ya Allah, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, rahmatilah kami. Luar biasa umatnya Nabi Muhammad SAW kasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah pelindung kami dan penolong kami atas orang-orang kafir. Hadirin para pemirsa, ini adalah dua ayat istimewa yang diberikan kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dari paparan saya Bismillah Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah ini dibukukan oleh ulama-ulama kita. Saking cerdasnya ulama-ulama kita, bagaimana ayat-ayat ini bisa sampai kepada jamaah, sehingga bisa hafal jamaah. Karena ayat ini adalah penting. Seandainya ini tidak dibukukan oleh ulama-ulama kita yang cerdas dalam satu buku, dalam satu bacaan, atau seperti tahlil lah katakanlah, kita baca Al-Fatihah berulang-ulang kali, dengan tawasul kepada baginda Rasulullah, tawasul kepada para aulia-aulia, tawasul kepada wali-walinya Allah. Kemudian kita baca akhir surat Al-Baqarah. Ini merupakan satu catatan bagi ulama kita, terutama ulama Nahdliyin, mengemas dalam satu tahlil ini. Kemudian bagaimana umatnya ini bisa hafal, dijak bersama-sama tahlil, dengan sering mendengar, jamaah-jamaah diharapkan bisa hafal. Karena hafalnya surat ini kan membantu dengan jamaah-jamaah. Nah, ini ada yang sebagian kelompok mengatakan bahwa kita melaksanakan tahlil itu adalah bid'ah. Apa sih bid'ah? Kalau kita teliti bid'ah itu kan sesuatu yang tidak dilakukan oleh zamannya Rasulullah. Itu bid'ah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun Al-Quran selama 23 tahun, kemudian Rasulullah wafat. Al-Quran ini bagaimana bisa lestari sampai nanti kepada anak-anak cucu-cucu kita? Khulafaur Rasyidin pertama, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an punya inisiatif pertama bagaimana Al-Quran yang ada di daun-daun, di pelepah kurma, di kulit hayawan, di hati-hati para sahabat ini dikumpulkan, dibukukan supaya nanti anak-anak kita
bisa membacanya. Kalam yang mulia, kalam yang agung ini. Kemudian diteruskan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an ini mengajak sahabat yang ditunjuk oleh sahabat Abu Bakar, yaitu Zaid bin Sabit, ya. Zaid bin Sabit untuk menulisnya. Mulai sahabat Utsman dihidupkan kembali, menyuruh kepada sahabat Zaid ini untuk menulis di baris pertama, baris yang kedua, kemudian dikasih surat sesuai dengan petunjuk Rasulullah di masa Rasulullah masih hidup. Kemudian diteruskan kepada Khalifah Sayyidina Ali, kemudian sampai kepada Sayyidina Hasan, sampai pada Khalifah yang ke-10 yaitu Malik bin Marwan. Nah, mulai Malik bin Marwan ini yang Al-Quran yang dulunya belum ada sakalnya, belum ada titiknya, sehingga dulu-dulu kalau membaca Al-Quran itu harus ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, tidak bisa dibaca. Untuk memudahkan para pembaca, ini bisa keberkahan Al-Quran, dikasih sakal, dikasih titik. Ini mulai dari Khalifah Malik bin Marwan, Khalifah yang ke-10. Nah, seluruh manusia sedunia ini membaca Al-Quran seketika itu, dan bersama itu pertama yang menggagas Al-Quran Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an akan mendapatkan jariahnya. Lah, pembukuan Al-Quran itu kan zaman Rasulullah kan tidak ada, belum dilaksanakan. Artinya pembukuan ini juga bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, gitu loh. Bukan bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang jelek, tapi bid'ah yang hasanah. Dan seandainya Al-Quran ini tidak dibukukan, terus bagaimana kita ingin mendapatkan keberkahan Al-Quran, yang Al-Quran begitu luas manfaatnya, begitu banyak manfaatnya, kita tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, untuk itu ini adalah bid'ah yang hasanah, termasuk tahlil yang dilakukan oleh para kiai-kiai kita adalah bid'ah yang hasanah. Pemirsa yang kami cintai, dari uraian yang saya sampaikan pada kali ini, harapan saya bisa bermanfaat kepada kita. Ini bila ada uraian ini, ada komen pada link acara ini, dan jangan lupa subscribe dan like pada acara bersama belajar ilmu agama. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.